3 menit terakhir Bapak Ibu. Atau ada video lain? Ya, gimana? Sudah, siap. Sudah, oke. Untuk sasaran wakil Bapak, silakan berdiri Wow, ternyata kelompok 3 paling duluan. Kita mulai pos untuk kelompok 3. Silakan Bapak untuk memaparkan yang telah di. Ini juga merupakan tanggung jawab dari siswa-siswanya juga ya. Tapi itu bisa dibantu oleh manajemen dari gurunya. Misalnya ada pemeriksaan atau diadakan lomba kebersihan dari setiap kelasnya. Terus juga seluruh ruangan yang ada, ruang guru, perpus, kelas, bebas sampah dan kotoran lainnya, dan binatang-binatang pengganggu. Nah itu bisa diminimalisir dengan penggunaan sistem apa? Rantai makanan yang dimakan-makan atau bapak? Kayak misalnya ular makan tikus, kayak gitu. Bukan. Apa ada yang tahu? Kalau saya ada yang tahu, ada hadiah kerajinan. Ada sendal sama ada pupuk di belakang. Kita buat pupuk dari eceng gondok loh, media tanamnya. Ada yang tahu? Kurang. Perma. Ayo boleh googling juga boleh. Dari singkatan permanen agrikultur. Jadi apa bedanya permakultur sama pertanian biasa, pertanian monokultur? Kalau permakultur itu kita tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia dan juga bahan-bahan yang lainnya. Jadi benar-benar dari organik, semuanya alami. Jadi semuanya itu pakai alam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aspirasi, kembali lagi bersama saya Atep Heru. Nah, kali ini Atep Heru bersama tim sedang ada di workshop apa deh namanya? Workshop Sapu Lidi Jabar. Sapu Lidi Jabar. Nah, kebetulan nih di dekat Atep Heru ini ada salah satu finalis Mojang Jajaka tahun 2021 loh sahabat aspirasi. Oh, finalis? Bukan. Udah ya. Ya, ini ya. Maksudnya Mojang Jajaka alumni 2021. Nah, kebetulan ini adalah namanya siapa? Tanisa. Nah, Tanisa ini sahabat aspirasi, mungkin buat sahabat aspirasi yang ada di Purwakarta udah pernah kenalkan, tapi Tanisa ini dikenal sebagai aktivis peduli lingkungan ya. Nah, ini kan workshopnya juga lagi tentang membahas eceng gondok ya dan segala macamnya ya. Nah, ini dari Atep Heru ini Dedek atau Neng atau apa gitu ya manggilnya ya? Boleh, Oke, siap. Nah, Dedek, aku mau tanya nih ya sama Dedek bukannya apa sih, kenapa sih Dedek ini bisa mencintai peduli terhadap lingkungan? Alasannya apa? Kalau kepedulian terhadap lingkungan itu berasal dari inisiatif pribadi ya, didukung juga dari prodi kuliah saya, yaitu pengembangan masyarakat. Dimana di pengembangan masyarakat itu kita belajar mengenai lingkungan juga, kesehatan masyarakat, gitu. Dan bagaimana cara memberdayakan masyarakat di sekitar tersebut dengan menggali potensinya. Gitu. Seru ya? Iya, seru Ini banget. banyak sekali apa yang lihat nih ya, para influencer juga apa mengajak ke kita itu untuk yuk kita untuk peduli lingkungan ya, karena dunia ini udah banyak banget sampah-sampah, terutama sampah plastik ya. Nah, itu betul. Nah, apalagi kan ini kan di kita kan apa istilahnya itu di Jatiluhur ini kan, terutama di daerah kita tercinta di Kabupaten Purwakarta ini. Nah, ini yang pas begitu tadi saya lihat nih sahabat aspirasi bahwa Tanisa ini menerangkan tentang apa eceng gondok ya, bahwa eceng gondok ini bukan hanya untuk dijadikan sayur doang, tapi multifungsi banget ya. Bahkan yang tadi saya lihat itu sahabat aspirasi, nih Dede Tanisa ini ya, eceng gondok ini jadi bisa dijadikan kayak apa kerajinan tangan juga ya, misalnya kayak buat sendal, terus juga kayak aksesoris. Ada apa tuh?
Wow, ini kayak buat tempat tisu Tempat juga ya. Sudah ada Tas juga ada, oh yang di sana ya. Terus juga tadi itu kan pas begitu yang saya lihat nih ya, sahabat aspirasi, Tanisa ini menerangkannya begitu detail banget dari A sampai Z ya gitu. Dan itu ada juga yang tadi mungkin ya sebagai salah satu giveaway-nya untuk para Ya, peserta di giveaway. sini ya, untuk workshop yang sekarang ya. Nah ini ada cara penanaman sama apa sih namanya itu media cairannya itu? tanam dan cairan enzimatik. Media tanam sama Cairan enzimatik. cairan enzimatik. Wow, nah ini Dari Eceng Gondok bener-bener semua. bener-bener ini Mojang Jajaka yang bener-bener yang pas saya lihat ya sahabat aspirasi, dan mungkin tahu lah untuk sekabupaten Purwakarta Mojang Jajaka itu kan dari waktu ke waktu, dari regenerasi, dari masa ke masa mungkin kan ada istilahnya itu dari tiap angkatannya itu ada yang ada yang menampilkan sosok terbaru gitu kan, misalnya dari masa ke masanya. Nah ini seperti inilah ya Tanisa ini kan, jadi istilahnya itu yuk untuk kepada para masyarakat, terutama buat kita nih yang sebagai anak-anak mudanya untuk peduli terhadap lingkungan. Ya, betul. Nah ini apa esensinya nih buat Tanisa, mungkin ke teman-teman di luar sana nih, esensinya untuk mengajaknya kayak gimana, cara mencintai lingkungan. Ya, kalau misalnya kita mau menjaga lingkungan kita, alam kita, berarti sama saja kita menjaga hidup kita. Oke. Jadi dengan kita menjaga lingkungan, kita akan diberikan kenyamanan, ketentraman, juga kalau misalnya belajar di sekolah dalam edukasi, itu tentunya juga menjadi meningkatkan fokus dalam belajar ya. Oke. Jadi lingkungan itu sangat penting, juga Wow. meliputi aspek segala hal yang dapat mendukung di ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Nah ini nih yang jadi pertanyaan, apa sih yang menjadi latar belakang Tanisa ini begitu sangat mencintai dengan yang namanya peduli lingkungan? Coba dong, kasih tahu dong ke sahabat aspirasi. Kalau latar belakangnya sih kan saya tinggalnya di daerah Waduk Jatiluhur, jadi memang dekat, jadi merasakan Oh, Kasukasari gitu ya. Waduk Jatiluhur di Waduk Jatiluhurnya? Desa Jatimekar. Oh, Jatimekarnya, gitu ya. Jadi merasakan dampak dari adanya eceng gondok ini yang Oke. menghambat mobilitas masyarakat, Oke. pariwisata menjadi turun. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan gitu, menjadi kerajinan dan lain-lain hal yang bermanfaat yang dapat menjadikan ikon sendiri dari Purwakarta. Jadi Purwakarta itu punya suatu produk yang berangkat dari masalah gitu, jadi solusi. Wow, ini sih good smart banget lah ya, apalagi kan Tanisa ini kan dikenal sebagai Mojang Jajaka tahun 2021, dan dimana ini juga mungkin ada istilahnya itu kelebihan-kelebihan, dan dimana kelebihan ini bisa digunakan sebagai untuk semua umum ya, karena kan ada peribahasa mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi semua manusia gitu ya. Paling gitu aja ya. Nah buat sahabat aspirasi gimana, udah tertarik kan tadi Atep Heru berbincang-bincang dengan salah satu alumni Mojang Jajaka tahun 2021, gimana ya, sampaikan aja dong. Terima kasih sahabat aspirasi, semangat terus, dan apapun yang kalian lakukan, daerah kalian itu tetaplah berinovasi, kreativitas, lagi masih muda, banyak kesempatan, banyak peluang, dan juga banyak yang bisa kita kontribusikan untuk negara kita. Oke. Nah yuk sahabat aspirasi, ingat jangan lupa like, Follow, share, subscribe, comment, and subscribe, dan juga nyalakan bunyi loncengnya di media aspirasi Purwakarta. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @mediaaspirasiofficial. Nah jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Tanisa apa? @Tanisa Erdipa, double S. Tanisa Erdipa. Saya Atep Heru. Saya Tanisa Putri Rahmadifa. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. Bye-bye. Sampurasun. Dari siapa? Dari yang menciptanya Bill Mollison. Itu Bapak Ibu bisa googling semuanya. Intinya nanti itu di permakultur itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi pestisida pun kita menggunakan organik. Dari apa? Nah, itu bisa dari kulit bawang. Dari eceng gondok juga bisa. Nanti ada itu namanya cairan enzimatik. Iya, itu bisa menjadikan penyubur dan juga pestisida alami buat tanaman-tanaman. Menarik ya? Menariknya itu apa? Karena biayanya nol. Kita menjadi sangat baik, dan kualitas eceng gondok yang ada di Waduk Jatiluhur itu tergolong bagus ya. Dari kata Pak Indra Darmawan dari Sungai Citarum, kalau di Sungai Citarum itu karena tercampur dengan sampah, jadi sehingga eceng gondoknya itu hitam. Kotor
gitu. Nah kalau di sini tuh cenderung lebih bersih ecengnya gitu. Terus ada juga dompet. Ini dompetnya dikolaborasikan dengan batik di dalamnya ya. Dan juga di sini ada hiasan biji gebang. Biji gebang itu memanfaatkan dari tumbuhan buah gebang. Ini bijinya itu tumbuhannya itu ada di Sukasari. Dan tumbuhannya itu memang langka. Jadi ini benar-benar lokal banget ya dari biji gebang. Dan ini juga ada kolaborasinya, jadi nggak eceng aja gitu. Ada juga yang dikolaborasikan dengan rotan. Ini pakai rotan ya. Ini rotan di sini. Terus juga ini pakai triplek. Dan misalnya kalau saya pakai bambu juga bisa. Ada yang dikasih bambu hitam, awet hidung di sini. Terus juga ada yang dikolaborasikan lagi dengan wall, tenun, dan lain-lain ya. Itu banyak banget kreasinya. Dan Bapak Ibu bisa menerapkan ini menjadi programnya di sekolah-sekolah ya. Dan jangan lupa nanti panggil saya. Oke? Nah, ini yang tadi. Ini cairan enzimatiknya. Dan ini media tanamnya. Nah, Pak, menurut Bapak apa sih pendapatnya tentang kegiatan yang dibawakan oleh Tanisa? Ya, kebetulan kita itu kan dari Dinas Pendidikan kita tergabung dalam Pokja Edukasi. Pokja Edukasi. Edukasi. Oh. Ya, jadi kita dari Dinas Pendidikan punya kewajiban untuk memberikan edukasi kepada sekolah, kepada masyarakat tentang bagaimana kita hidup bersih dan dalam rangka menjaga lingkungan. Ya, memang ya, karena lingkungan juga kebersihan juga buat kita juga ya Pak ya, bukan buat orang lain ya, sahabat ya gitu kan. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan yang lebih detailnya ini, seberapa pentingkah untuk mencintai peduli terhadap lingkungan? Itu sangat penting sekali. Jika kita punya generasi nanti ke depan, kita tanamkan bagaimana dia mencintai kebersihan, mencintai lingkungan, karena mereka nanti bisa beradaptasi menjaga lingkungan untuk berkelanjutan terhadap generasi berikutnya. Oke. Nah ini kan ada yang dalam peribahasa itu kan ada anadophatul minal iman, kata kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan mencintai lingkungan pun kita juga salah satu bentuk dari hubud dunia, dunia lah. Ya. Ya, sebagai mencintai daerah sendiri gitu ya Pak ya. Nah Pak Igan, ini kan tadi juga saya lihat kan Tanisa itu kan tentang merijus juga eceng gondok ya. Jadi di lingkungan kita ini memang untuk di daerah-daerah Kisaran Jatiluhur ini kita memang banyak sekali eceng gondok gitu kan. Tapi ini eceng gondok juga ternyata sudah bisa dibentuk segala rupa ya Pak ya. Ya, betul. Ini saya bersyukur sekali karena bisa bertemu dengan Tanisa ya. Betul dia aktivis lingkungan, kita bisa memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada para guru, para pembina UKM Widyata, bagaimana ini Tanisa bisa berproses menciptakan inovasi dari yang awalnya solusi menjadi pemberdayaan bagi masyarakat, bagi pendidikan juga ya Pak ya. Betul, itu bisa diterapkan di pendidikan. Nah karena kan guru itu bukan hanya mengajarkan sebuah materi doang yang yang dia sampaikan, tapi guru juga harus bisa menyampaikan cara mencintai kebersihan itu seperti apa ya sahabat ya. Iya, betul. Nah ini kan apalagi kan di sini kita juga ada salah satu Mojang Jajakan juga dari tahun 2021. Ini bagus banget, saya juga melihatnya juga begitu menyampaikannya dengan pintar banget, dengan lugas banget, apalagi ini masalah tentang circle ataupun lingkungan yang kita cintai juga gitu kan ya. Mudah-mudahan kedepannya Tanisa kita jadikan sebagai duta Sakulidi. Duta Sakulidi. Tahu nggak Sakulidi? Tahu. Sapunya kan? Oh iya. Emang Sakulidi seperti itu. Ya. Ada maknanya ya. Oke. Sakulidi itu singkatan dari Satuan Pendidikan Peduli Edukasi. Nah, kita dari Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang tergabung dalam Pokja Edukasi Citarum, kita punya satuan komunitas. Jadi kita komunitas memberikan edukasi, memberikan aksi. Ya, bermanfaat. Oke, nih Bapak nih, tolong dong mau sampaikan pesan dan kesannya ke anak-anak muda, seberapa wajibkah kita harus mencintai lingkungan? Oke, untuk para pemuda-pemudi kita harus senantiasa menjaga kebersihan, dan itu memang wajib sekali ya. Ketika kita berinovasi, berkreasi akan menghasilkan sesuatu dari hal-hal yang memang kita
di sekitar lingkungan kita ya, kita bisa manfaatkan lingkungan. Jangan sampai ketika lingkungan kita jadi polusi, nah kita harus jadikan solusi, jadikan pemberdayaan buat di lingkungan sekitar. Nah itu seperti yang tadi contoh Tanisa itu berikan solusi. Ya. Oke, ya jadi seperti itu ya sahabat aspirasi ya. Bapak boleh kenalan dulu? Siap, saya. Saya Tegar Pak. Oke, siap. Oke. Bapak? Saya Pak Asep Junar. Oh, Pak Asep Junar. Nah, jadi seperti itu ya sahabat aspirasi ya. Jadi memang penting juga karena salah satu mencintai lingkungan juga adalah salah satu bentuk terhadap cinta terhadap diri sendiri juga ya. Betul. Oke. Siapa? Nun ya Pak ya? Ya, sama.